Tia adalah seorang ibu berusia 40 tahun yang menjalani hidup sederhana. Setiap hari ia bangun pagi menyiapkan kebutuhan keluarga, membersihkan rumah dan menjalani rutinitas yang itu-itu saja. Hidupnya tenang, namun dalam diam ada sesuatu yang terasa kosong. Ia merasa hanya menjadi bagian dari rutinitas, bukan seseorang yang benar-benar mengejar mimpinya. Suatu hari, Tia mengantar anaknya ke sebuah dojo karate. Saat menunggu di luar, ia melihat para siswa berlatih dengan disiplin tinggi. Suara hentakan kaki, teriakan semangat dan gerakan yang penuh energi membuatnya terdiam. Ada sesuatu yang berbeda dari tempat. Itu sesuatu yang membuat hatinya mulai terusik. Ia mulai sering memperhatikan latihan anaknya. Ia duduk di sudut dojo setiap kali datang. Awalnya hanya menemani, tetapi lama-kelamaan ia mulai menikmati setiap gerakan yang ia lihat. Ketegasan, fokus, dan disiplin dalam karate membuatnya merasa hidup yang selama ini ia menjalani terlalu datar. Di dalam hatinya, Tia mulai merasakan sesuatu yang lama terkubur. Ia dulu pernah memiliki impian, tapi semua itu tertunda karena kehidupan. Kini melihat karate membuat mimpi itu kembali muncul. Namun ia bertanya dalam hati, apakah masih mungkin untukku memulai di usia seperti ini? Dengan ragu, Tia akhirnya memberanikan diri berbicara kepada pelatih dojo. Suaranya pelan, hampir tidak percaya pada dirinya sendiri. Ia bertanya apakah seseorang di usianya masih bisa memulai belajar karate. Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Tia itu adalah langkah besar. Pelatih itu tersenyum dan memberikan jawaban yang sederhana namun sangat dalam. Karate tidak mengenal usia, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Kata-kata itu seperti membuka pintu baru dalam hidup Tia. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama ia merasa ada harapan baru. Hari pertama latihan tidaklah mudah. Tubuh Tia terasa kaku, gerakannya lambat dan napasnya cepat habis. Ia melihat murid lain bergerak dengan lincah sementara ia masih kesulitan bahkan untuk berdiri dengan benar. Namun ia tidak berhenti. Di dalam hatinya, Tia sempat merasa malu. Ia merasa tertinggal jauh dari yang lain. Bahkan ia sempat berpikir untuk berhenti. Namun setiap kali ia hampir menyerah, ia teringat alasan kenapa ia memulai. Meski lelah dan ragu, Tia memilih untuk kembali datang ke dojo keesokan harinya. Ia tidak ingin menyerah pada perasaan takutnya sendiri. Ini bukan lagi tentang kemampuan, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah. Hari demi hari, Tia terus berlatih. Tubuhnya masih lelah, tetapi ia mulai terbiasa. Setiap gerakan yang dulu sulit kini mulai terasa lebih ringan. Ia tidak lagi datang sebagai orang yang ragu, tetapi sebagai seseorang yang sedang bertumbuh. Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terlihat. Gerakannya semakin stabil, posturnya lebih tegap dan fokusnya semakin kuat. Tia mulai percaya bahwa dirinya bisa berkembang, tidak peduli usianya. Dalam hatinya, Tia mulai merasakan sesuatu yang lama terkubur. Ia dulu pernah memiliki impian, tapi semua itu tertunda karena kehidupan. Kini melihat karate membuat mimpi itu kembali muncul. Namun ia bertanya dalam hati, apakah masih mungkin untukku memulai di usia seperti ini? Dengan ragu, Tia akhirnya memberanikan diri berbicara kepada pelatih dojo. Suaranya pelan, hampir tidak percaya pada dirinya sendiri. Ia bertanya apakah seseorang di usianya masih bisa memulai belajar karate. Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi Tia itu adalah langkah besar. Pelatih itu tersenyum dan memberikan jawaban yang sederhana namun sangat dalam. Karate tidak mengenal usia, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Kata-kata itu seperti membuka pintu baru dalam hidup Tia. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa ada harapan baru. Hari pertama latihan tidaklah mudah. Tubuh Tia terasa kaku, gerakannya lambat dan napasnya cepat habis. Ia melihat murid lain bergerak dengan lincah sementara ia masih kesulitan bahkan untuk berdiri dengan benar. Namun ia tidak berhenti. Di dalam hatinya, Tia sempat merasa malu. Ia merasa tertinggal jauh dari yang lain. Bahkan ia sempat berpikir untuk berhenti. Namun setiap kali ia hampir menyerah, ia teringat alasan kenapa ia memulai.
Meski lelah dan ragu, Tia memilih untuk kembali datang ke dojo keesokan harinya. Ia tidak ingin menyerah pada perasaan takutnya sendiri. Ini bukan lagi tentang kemampuan tapi tentang keberanian untuk terus melangkah. Hari demi hari, Tia terus berlatih. Tubuhnya masih lelah, tetapi ia mulai terbiasa. Setiap gerakan yang dulu sulit kini mulai terasa lebih ringan. Ia tidak lagi datang sebagai orang yang ragu, tetapi sebagai seseorang yang sedang bertumbuh. Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terlihat. Gerakannya semakin stabil, posturnya lebih tegap dan fokusnya semakin kuat. Tia mulai percaya bahwa dirinya bisa berkembang, tidak peduli usianya. Murid-murid lain mulai melihat Tia dengan rasa hormat. Ia bukan lagi orang yang baru belajar, tetapi bagian dari dojo itu sendiri. Suasana mulai berubah menjadi lebih hangat baginya. Bahkan beberapa murid mulai memanggilnya Ibu Senpai. Julukan itu membuat Tia tersenyum kecil. Ia tidak pernah membayangkan akan dihormati di tempat yang dulu membuatnya ragu. Hari yang menentukan akhirnya tiba. Tia berdiri di tengah dojo, menghadapi ujian sabuk. Jantungnya berdebar, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena siap. Instruksi diberikan, dan Tia mulai bergerak. Setiap teknik yang ia lakukan adalah hasil dari perjuangan panjang. Tidak sempurna, tetapi penuh ketulusan dan usaha. Gerakannya semakin kuat dan percaya diri. Semua latihan yang ia lakukan selama ini seolah menyatu dalam satu momen ini. Ia tidak lagi ragu. Saat ujian selesai, ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Tia berdiri sambil menarik napas dalam, menunggu hasil dengan tenang. Tia menerima sabuk barunya dengan tangan gemetar, bukan karena lemah, tetapi karena haru. Di momen itu, Tia menyadari sesuatu yang penting, bukan tentang usia, bukan tentang kekuatan, tetapi tentang keberanian untuk memulai. Yang membatasi manusia bukanlah usia, tetapi ketakutan untuk mencoba. Dan Tia telah membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang berarti.